Euforia pembelajaran tatap muka PTM dialami guru, siswa, dan bahkan orang tua. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah untuk mengizinkan sekolah melakukan PTM meskipun dengan sangat terbatas. Pengawas Sekolah Agung Ketut Jelantik menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai media, hingga awal Oktober ini hampir seluruh jenjang sekolah di Bali dan mungkin sebagian PAUD telah melaksanakan PTM terbatas. Euforia pelaksanaan PTM terbatas tentu bukan sekadar mengembalikan proses pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran konvensional, namun seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan sekolah terhadap siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan inovatif yang dirasakan hilang selama pandemi COVID-19. Salah satu model pembelajaran yang mungkin bisa dijadikan opsi oleh guru selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas adalah model pembelajaran Flipped Classroom. Flipped Classroom pertama dikenyalkan J. Wesley Baker. Konsep model pembelajaran Flipped Classroom adalah mengubah atau membalik paradigma lama proses pembelajaran yang dilakukan guru. Siswa ditugaskan untuk mempelajari, memahami atau membuat resume materi, menyelesaikan tugas proyek di rumah. Selanjutnya, saat belajar tatap muka di sekolah, siswa ditugaskan untuk mempelajari, memahami atau membuat resume materi, dan menyelesaikan tugas proyek di rumah. Selanjutnya, saat belajar tatap muka di sekolah, siswa ditugaskan untuk mendiskusikan tugas tersebut, mempresentasikan di hadapan teman-temannya sekaligus menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam model pembelajaran Flipped Classroom, garis segregasi antara teori behaviorisme dengan konstruktivisme sangat jelas dan tegas. Ketika siswa ditugaskan untuk membaca buku, menyaksikan video, atau menyelesaikan tugas berdasarkan apa yang dilihat dan dibaca di rumah. Prosesnya cenderung pada teori behaviorisme, karena siswa lebih dominan menggunakan keterampilan berpikir tingkat rendah atau low order thinking skill, LOTS. Namun ketika siswa mengikuti pembelajaran tatap muka, mereka cenderung membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS, karena mereka harus berdiskusi dengan teman-temannya, menemukan konstruk baru, dan kemudian mempresentasikannya. Selama proses inilah mereka membutuhkan bantuan dari guru. Makanya guru harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai pengajar. Bali Pos melaporkan.